Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Semoga kami menerima kehadirannya dengan penuh sukacita, seraya mengambil bagian mewartakan Injilnya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Ayub. Di dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Sungguh bermasmurlah bagi Allah kita baik, bahkan indah dan layaklah memuji-puji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang
asik direndahkannya ke tanah. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepadanya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit
dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop Injil Markus yang kita dengar hari ini menceritakan karya Yesus ketika ia tampil di muka umum di Kapernaum, Galilea. Secara umum, kisah ini diberi judul Sehari di Kapernaum. Dalam karya ini, Yesus langsung terindikasi jati dirinya lewat karya yang mengagumkan itu, yakni sebuah karya yang tentu saja menyebabkan popularitasnya melejit. Tetapi dari sikap Yesus terhadap popularitasnya ini, kita mendapatkan petunjuk bahwa di balik popularitas itu ada jebakan yang perlu kita waspadai. Inilah pesan yang dapat kita simpulkan dari bacaan Injil yang kita dengar hari ini. Karya mengagumkan yang melecitkan popularitas Yesus tentu saja adalah mukjizat penyembuhan yang Dia lakukan. Bayangkan saja, baru saja pagi-pagi di hari Sabat itu ia datang atau masuk ke rumah ibadat di sinagoga di Kapernaum itu untuk mengajar. Nah, di sela-sela ia mengajar itu, ia diteriaki oleh seorang yang kerasukan setan. Dengan ungkapan yang mengejutkan, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Itulah yang diteriakkan oleh seorang yang kerasukan setan kepada Yesus. Maka setan itu langsung dihardik, dibungkam oleh Yesus dan diusir keluar dari orang yang dirasukannya itu. Dan setan itu takluk kepadanya dan orang itu menjadi sembuh. Nah, sekeluar dari rumah ibadat itu yang kita dengar hari ini tadi, ia lalu pergi ke rumah Simon Petrus karena mertuanya sedang sakit demam. Tahu-tahu pada malam harinya orang banyak sudah berduyun-duyun datang kepadanya membawa orang-orang sakit dan kerasukan setan, dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Dapat dipastikan bahwa penyebaran karya mujizat Yesus itu akan lebih dahsyat lagi pada hari-hari berikutnya. Benar saja, pagi-pagi benar sudah banyak orang berduyun-duyun mencari Yesus. Padahal Yesus pagi-pagi itu sudah bangun lalu menyepi untuk berdoa. Para muridnya pun mencari-cari di mana Yesus berada untuk diberitahu bahwa banyak orang mencari dirinya.
Rupanya orang banyak, tak terkecuali para murid Yesus ini, sudah demam mengenai penyembuhan. Maka ketika para murid menemukan Yesus, maka mereka menyampaikan, semua orang mencari Engkau. Jika benar Yesus memang mencari popularitas, pastilah ia akan menyambut orang-orang itu dan melayani mereka. Paling tidak, dalam beberapa hari ia akan tinggal di Kapernaum itu untuk membangun citra dirinya di mata masyarakat. Kalau di era kita ini, lebih-lebih menjelang pilkada ini, demi mendulang elektabilitas yang terus meningkat, kesempatan baik untuk dipakai dengan tepat. Namun faktanya Yesus mengkandaskan godaan popularitas itu. Tegas ia berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Mengapa Yesus menolak tinggal di Kapernaum dan menjadi pahlawan setempat? Ya karena jika ia melakukannya, itu berarti ia memanfaatkan permasalahan orang-orang untuk tujuan membesarkan dirinya. Ini jelas bertentangan dengan misi yang diembannya. Ia diutus Allah Bapanya untuk mewartakan kabar sukacita kepada semua orang, bukan untuk membangun citra diri. Maka ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke tempat-tempat lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu maknanya apa bagi kita peristiwa ini? Bahwa menjadi orang penting, terkenal, populer, atau public figure memang sangat menyenangkan. Siapa yang tidak merasa senang mendapatkan pujian, disanjung, ataupun diagung-agungkan? Tetapi kenyataan bahwa Yesus menolak popularitas duniawi semacam itu memberikan kepada kita sebuah petunjuk bahwa di balik popularitas itu ada jebakan yang dapat berakibat fatal. Mengapa? Sebab jebakan pertama adalah adanya jebakan kesombongan. Popularitas bisa membuat ego seseorang menggelembung dan ia tidak akan mau egonya itu mengempes kembali. Karenanya kenikmatan dan kursi empuk popularitas akan dipertahankannya dengan segala cara tanpa mempedulikan lagi akibatnya bagi orang lain. Popularitas dapat membuat orang mabuk kekuasaan dan kekayaan yang pada gilirannya akan mencelakakan dirinya sendiri dan menyengsarakan orang lain, bahkan lebih banyak lagi. Jebakan kedua adalah adanya jebakan kehampaan. Ada saat di mana sanjungan dan pujian itu akan berakhir entah dengan cara normal atau dengan terpaksa. Jika orang sudah terbuai oleh sanjungan, hidupnya akan mendadak terasa kosong dan hampa, manakala sanjungan itu sudah lewat atau sirna. Rasa kosong dan hampa itu akan menggoyahkan hidupnya dan dapat berakhir dengan tragis. Bukankah hal demikian yang terjadi pula dalam gejala yang orang sebut post-power syndrome? Atau ada kalanya ada tokoh terkenal lalu melakukan bunuh diri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu kita perlu waspada agar tidak terperangkap oleh jebakan popularitas diri. Mengikuti teladan Yesus berarti kita perlu rajin mencari tempat sepi untuk berdoa. Di samping dapat memberi energi kembali dan mengisi dalam tanda petik baterai rohani kita, doa juga melatih diri kita untuk tetap rendah hati dan mengandalkan kekuatan Tuhan.
Ini merupakan bagian penting dalam hidup kita dan obat penawar yang baik untuk melawan pujaan terhadap diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanapun juga setelah Yesus berdoa, ia mengambil keputusan tegas. Aku harus memberitakan kabar baik, sebab aku telah datang karena diutus Bapakku. Injil atau kabar baik yang dibawanya dari Allah Bapanya itu harus diperkenalkannya kepada lebih banyak orang. Tidak hanya bagi warga-warga sebuah kota tertentu saja, Kapernaum misalnya, tetapi juga bagi warga umat manusia yang menghuni bumi semesta alam ini. Dalam hal mewartakan Injil inilah kita semua juga dipanggil berpartisipasi menjadi para utusannya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Sabdanya, Markus bab 16 ayat 15-16. Maka mari kita sambut dengan penuh sukacita merasul bersama Yesus ini. Jangan pernah takut, sebab telah dijamin secara pasti olehnya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Maka mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati kita.